Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang kelima ini untuk materi desain aplikasi Office itu adalah tentang fungsi referensi HLOOKUP dan VLOOKUP. Kemudian dilanjut dengan fungsi referensi HLOOKUP VLOOKUP digabung dengan fungsi if. Nah, jadi ini dua sub materi seharusnya nih, tapi saya gabung menjadi satu karena itu hanyalah penambahan fungsi lain di dalam fungsi referensi. Silakan disimak video ini baik-baik dan dipahami untuk mengerjakan latihan yang akan saya berikan nanti. Untuk absennya tolong di komen di bawah videonya. Seperti biasa, sekian aja dari saya, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kita dengan materi fungsi referensi, yaitu fungsi referensi HLOOKUP dengan VLOOKUP. Fungsi referensi ini itu merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan fungsi if ya, tapi dengan cara yang berbeda. Ini akan saya jelaskan sedikit. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil data dari suatu kumpulan data. Artinya kita mengambil data dari tabel ya, tabel data yang terdiri dari banyak data, dengan cara mereferensikan suatu key atau data. Biasanya ini adalah dalam bentuk sel ya, sel dari tabel kita ke tabel induk atau disebut juga dengan tabel referensi. Jadi tabel kita itu adalah tabel anak, sementara yang lengkap itu adalah tabel induk, di mana tabel induk ini tersusun secara vertikal. Bagaimana nanti vertikal itu seperti apa, nanti kita lihat. Kemudian fungsi HLOOKUP lebih kurang sama dengan VLOOKUP, cuma data tabel induknya itu tersusun secara horizontal. Formula penulisannya ialah VLOOKUP atau HLOOKUP ya, ini saya apakan ya. Ini VLOOKUP, data pembanding atau key ini ya. Nah, ini. Kemudian ini biasanya tabel referensi. Nah, ini kumpulan tabel. Kemudian indeks tabel referensi. Nah, ini menentukan data bagian mana yang akan muncul. Nah, indeks ini berdasarkan susunannya ya. Kalau VLOOKUP nanti susunannya itu dari kiri ke kanan. Kalau HLOOKUP susunannya dari atas ke bawah. Kemudian rank lookup. Rank lookup ini biasanya isinya true atau false ya. Sini ada saya kasih penjelasan data pembanding, data yang dijadikan penghubung. Biasanya sel yang isinya sama dengan salah satu sel yang di tabel induk. Nah, ada pertaliannya ya. Tabel referensi, tabel induk, tempat data yang akan kita ambil. Ini kumpulan data. Indeks tabel ref, ini adalah data yang kita ambil dari tabel referensi. Ini indeks ini kita masukkan angkanya nanti ya. Di susunannya itu yang menentukan angkanya. Kalau 1 berarti susunan yang pertama, 2 berikutnya atau selanjutnya. Rank lookup, jangkauan lookup, biasanya kita isi antara true atau false. Jadi kalau biasanya untuk
yang rank lookup ini, true itu kalau ada data yang tidak matching atau tidak ditemukan, tidak sinkron antara key tabel induk dengan key yang ada pada tabel anak, itu akan muncul pesan false, artinya data tidak ditemukan. Itu gunanya true. Kalau false, kalau ada yang tidak jumpa, datanya tidak matching, dia akan mencari data yang agak mirip. Nah, jadi yang mirip itu yang diambil. Jadi yang ini biasanya saya isi semuanya dengan true, jarang saya buat false ya. Itu kira-kira penjelasan dari saya sedikit sebelum kita masuk ke contohnya ya. Oke, saya lanjutkan ke contoh kasusnya, ialah ini saya buat contoh data ya, dimana ini adalah data penjualan barang pada Toserba Amanah tanggal 10 bulan 10 2019. Jadi di sini ada namanya tabel yang akan kita isi. Ini yang kosong-kosong ini akan kita isi ya. Nah, jadi ini yang diketikkan nih, yang nampak ini saya ketikkan nih. Nah, sekarang merek harga itu saya ambil dari tabel ini. Nah, ya. Merek dan harga ini saya ambil dari tabel ini. Jadi tadi saya jelaskan kita harus melihat tabel sumber ini apakah tersusun secara vertikal horizontal. Tabel barang ini sekarang tersusun secara vertikal. Vertikal artinya tersusun dari atas ke bawah. Betulkah ini tersusun dari atas ke bawah? Ya. Ini satu data nih. Yang saya blok ini satu data, kemudian di bawahnya satu data lagi, di bawahnya satu data lagi, ini satu data lagi. Bedanya dengan horizontal yang ini saya buat contohnya. Ini judul datanya itu ada di samping sebelah kiri. Kalau ini judul datanya paling atas. Nah, jadi kalau kayak gini susunannya ini adalah horizontal, tersusun dari kiri ke kanan. Di satu data. Jadi lihat posisi datanya ya. Ini saya tidak ada, saya masukkan di sini biar nggak kebesaran nanti ya. Ini hanya untuk sebagai perbandingan aja. Jadi kalau kayak gini, ini vertikal. Jadi yang akan kita hubungkan itu adalah kode ini dengan kode ini. Ya. Bagaimana teknis pengerjaannya? Sekarang kita masuk sini. Merek. Nah, ini kita gunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, ini udah ada nih, ada lookup value itu adalah data pembanding ya. Ini data yang akan kita jadikan referensi ke tabel induk. Nah, ini adalah yang di samping kita. Nah, ini B4 baru titik koma. Setelah itu adalah tabel array di sini, artinya tabel induknya. Nah, di blok semuanya nih ya, di blok semuanya. Nah, tapi yang datanya aja sampai ke bawah. Nah, sekarang data ini yang kita blok ini adalah tabel referensinya atau tabel induknya. Ini tersusun dia secara, ini pengambilannya kita ini alamat selnya ini adalah alamat relatif. Ini harus diabsolutkan. Artinya kalau kita geser fungsi ini ke bawah, nanti ini data ini juga ikut bergeser ke bawah pengambilannya. Jadi ini harus kita buat dia absolut, artinya tidak bergeser nanti.
Ini kita tekan tombol F4, biar ada muncul tanda dolar di situ ya. F. Nah, saya ulang ya. Saya ulang lagi ya. Karena itu nggak seluruhan, langsung diblok aja nih. Nah, baru F4. Nah, jadi ada dolarnya. Nanti tidak ada perpikir-pikiran dia. Nah, setelah kita ambil tabelnya, indeksnya lagi. Kalau dia vertikal datanya, indeksnya itu dihitung dari kiri ke kanan. Yang tentang kode ini itu adalah indeks 1. Yang tentang merek indeks 2, tentang harga indeks ketiga. Sekarang kita mau ngambil yang mana? Tentang merek, berarti indeksnya indeks kedua. Di koma. Nah, ini dia yang ranknya tadi. Nah, ada dua pilihan true. Saya pilih aja true. Nah, saya tutup kurung. Baru di enter. Bentar, ada kesalahan teknis ya. Oke, saya ulang ya. Ada kesalahan teknis dari keterangan saya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ini datanya. Kemudian kita blok yang ini. Tekan F4. Indeksnya 2. Nah, di sini yang salah. Saya pilih true ya, harusnya false ya. Kalau kita pilih true, dia akan mencari, kalau tidak jumpa datanya, dia akan mencari yang mirip. Jadi di sini kita menggunakan yang false ya, berbalik dengan keterangan saya pertama tadi. Enter. Ini setelah dapat, ini langsung ditarik aja ke bawah. Ini udah sesuai dengan data yang ini mie instan, KT, kerupuk tunjuk, BC, belacan ya. Untuk harga itu kita hanya merubah indeksnya aja. Kalau udah jadi kayak gini nih, saya copy aja nih. Nah, sama ya, saya copy aja nih, dipastikan di sini. Kalau di enter nih mie instan, nah, ganti aja indeksnya nih daripada ngetik ulang ya. Indeks yang ketiga ini dia akan ikut. Nah, itu dia. Untuk total ini langsung aja nih, ini dikali ya. Nah, ya. Jadi kayak gitu ya. Untuk diskon saya gunakan fungsi if nih, saya masukkan if ya. Jika total lebih besar sama dengan 50.000, maka diskon sama dengan 10% dari total. Jika tidak, ini di bawah itu ya, maka diskon sama dengan 0. Masukkan if di sini sama dengan if buka kurung F4 lebih besar sama dengan 50.000 ya, 50.000, maka jawabnya, maka dia adalah total
dikali 10% dikali kotak ini 0. 10% dari kotak. Itu dia. Baru di N. % itu apa biasanya? 0,1 koma ya. If F4 ini 500.000 ya. Nah, tuh. Makanya nggak ada jumpa tadi. Bayar sama dengan total dikurang diskon. Ini jadi. Nah, udah selesai ya. Jadi kayak gitu cara pengerjaannya. Jadi ini yang perlu kalian pahami ya pas saya menjelaskan yang di sini. Ya. Jadi kalau untuk pelanggan, ini saya pindah ke data ya ke bawah. Untuk pelanggan misalnya saya tambahkan kolomnya di samping. Misalnya ini. Kode pel, nama, alamat ya. Misalnya saya tambahkan kode ini aja saya copy nih. Sampai 4 ya. Ini kan bentuknya horizontal nih ya. Nah, ini. Kalau horizontal, indeksnya itu tersusun dari atas ke bawah. Ini indeks 1, indeks 2, indeks 3. Kalau ini enggak, indeksnya dari sini 1, 2, 3. Jadi ini sama dengan lookup. Ambil ini titik koma di blok aja nih. F4 nama itu indeks yang kedua, baru false ya. Alamat indeks yang ketiga. Nanti aja indeksnya nih dengan 6. Itu kira-kira ya. Jadi kayak gitu kira-kira cara pengerjaan data dengan lookup atau VLOOKUP. Di sini sengaja saya masukkan fungsi if biar kalian nggak lupa dengan materi yang lalu. Ya. Jadi itu ya untuk tambahan materi kita. Semoga ini bisa jadi tambahan ilmu kita dan bisa kalian kerjakan nanti saya kasih tugas. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut materi kita, tambahan materi perkuliahan kita, yaitu fungsi referensi digabung dengan
fungsi string left, mid atau right. Fungsi referensi ini biasanya kita kemarin hanya dengan menggunakan sel sebagai data pembandingnya. Sekarang kita menggunakan isi sel itu, bagian dari isi sel itu. Kalau kemarin yang kita sorot untuk data pembandingnya itu sel, sekarang yang kita sorot sel itu kita tambah atau kita bubuhi dengan left, mid, dan right. Ya, ini cuman menambah fungsi aja di dalamnya tanpa ada perubahan dari fungsi itu sendiri, atau logika fungsi itu sendiri nggak ada perubahan. Cuma kita hanya menambahkan embel-embel left, mid, dan atau right sesuai dengan bentuk datanya. Sekarang saya kasih contoh nih, saya sudah siapkan data. Di sini ada yang akan kita isi, penjualan tiket bioskop semua ada. Ini tabel induknya, di mana di sini nomor tiket ini adalah data pembandingnya, cuman yang kita ambil tuh satu di sini, satu digit yang di dalam nomor tiket ini aja, ya. Ini dia pembandingnya, key-nya ya. Jadi kalau satu di ujung ini, itu nanti kita menggunakan fungsi left. Oke, kita lanjut. Ini kalau kita lihat datanya ini tersusun secara vertikal, artinya kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita lanjut ya. Langsung nih, sama dengan VLOOKUP. Kalau kemarin kita langsung sorot kayak gini ya, sekarang nggak lagi. Kita harus ambil fungsi left-nya, karena dia paling kiri kan, left, baru sorot, koma 1. Kenapa? Karena dia digit 1. Nah, ini dia tambahan dari yang kemarin nih. Nah, ya. Setelah itu baru kita ambil tabel array-nya atau tabel induknya. Nih, blok nih semua sampai ke bawah. Tekan F4 untuk menjadi nilai absolut. Setelah itu, kelas ruang ini indeks keberapa? Indeks kedua, baru parse ya. Bentar. Kenapa NA nih? NA itu no ada datanya nih. Ada yang salah? Ada nih salahnya. Di sini dibacanya karakter, di sini dibacanya numbering. Makanya numbering ini harus dikasih, menjadikan karakter dengan mengasih kutip 1 di sini. Nah, baru muncul ya. 2 juga. Nah, 3 juga nih. Baru ditarik nih ke bawah. Sesuai ya. Untuk harga kan dari sini nih. Nah, ini tidak perlu lagi kita ulang, ini copy aja nih biar cepat. Cuman yang kita rubah adalah indeksnya. Ini dirubah aja menjadi 3. Langsung nih. Dapat kan? Nomor sheet ini saya ambil dari ujung ini. Ambil aja nih langsung sama dengan right, koma 1. Tarik aja nih.
ya. Bisa kan? Insya Allah lah ya. Kalau ada latihan nanti saya rasa kalian bisa lah nanti. Karena nih untuk bahan untuk mid semester nih. Mid semester saya buat sampai di sini. Judul film ini ada nih tabel lagi, tapi tersusun secara horizontal. Horizontal datanya nih. Daftar ya, satu data. Kalau vertikal ini satu data. Itu ya. Sama dengan ini KTB ini adalah 3 digit di tengah ini. Ini tidak bisa mid, tidak bisa rec ini. Ini tidak bisa lab, tidak bisa rec. Ini harus mid ya. Sama dengan hard lookup, baru mid ya. Disorot ini sternum. Ini ada nih petunjuknya. Digit yang keberapa? Digit yang ketiga. Jumlah digit berapa digit? 3 digit. Baru tuh tutup. Ini data pembanding. Baru nih disorot nih. Ini tabel arraynya atau tabel induk ini. Tekan FM4. Indeks ini kalau dihitung dari atas ya, beda dengan ini. Indeksnya dari kiri, kalau ini dari atas. Jadi indeksnya judulnya indeks yang kedua nih. Baru pas. Stop dulu. Ya. Tarik. Nah, ya. Saya. Ini dia. Kemudian harga diskon ini adalah harga dikurang harga dikali 5% ini. Ini harga diskon. Jadi langsung aja nih, sama dengan harga dikurang. Nah, buka kurung dulu. Ambil fungsi yang di samping ini ya. Di copy ini dulu ya. Di copy ini dulu. Baru nih. Sama dengan ini dikurang. Nah, baru paste yang tadi ya. Paste. Dikali berapa? Ini kali harga lagi lah. 5% dari harga. Jadi itu dia. N. Tiga. Kenapa pas? Karena indeksnya belum kita rubah. Ini kan masih kuntilanak, tidak mungkin lah kuntilanak dikali ini ya. Makanya ini karena hasilnya number karakter. Ini dikali di itu dia. Tuh kira-kira. Ini harga, maksud harga diskon di sini adalah harga setelah dikurangi diskon 5% dari harga itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tolong dipelajari karena ini bagian dari untuk materi mid semester kita ya. Mudah-mudahan bisa membantu.